Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para santri sekalian, kelas 8 RG MTS Persis 73 Garogol, untuk pembelajaran mustalahul hadis kali ini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita kaji dari 3 pertemuan yang lalu. Jadi materi-materi yang sudah kita kaji dari 3 pertemuan yang lalu akan kita simpulkan atau akan kita ambil intisarinya. Oleh karena itu silakan kalian simak baik-baik. Nah, dari yang sudah kita kaji, kita diperkenalkan tentang beberapa istilah yang terkait dengan hadis itu ya. Jadi ada yang disebut hadis, ada yang disebut khobar, ada yang disebut asar, dan ada yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, kita perlu memahami perbedaannya dari masing-masing istilah ini. Yang pertama, kalau hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir. Ya, takrir itu persetujuan atau sifat. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, maka itu disebut hadis. Maka perkataan Nabi itu disebut hadis. Perbuatan Nabi disebut hadis. Takrir atau persetujuan Nabi disebut hadis. Kemudian sifat itu, sifat yang berkaitan dengan sifat Nabi itu juga disebut dengan hadis. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, maka itu disebut dengan hadis. Kemudian kalau khobar, nah khobar itu ada yang berpendapat bahwa khobar itu semakna dengan hadis. Jadi antara hadis dan khobar itu pengertiannya sama saja gitu ya. Nah, itu untuk yang berpendapat demikian bahwa khobar itu semakna dengan hadis. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa khobar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada selain Nabi. Ya, jadi misalnya kalau perkataan, perbuatan, takrir atau sifat Nabi itu disebut khobar. Nah, begitu pula tentang perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada selain Nabi itu juga disebut khobar. Misalnya perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in, itu juga bisa disebut khobar kalau menurut pendapat yang kedua itu ya. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa hadis itu juga bisa disebut dengan khobar. Begitu pula apa yang selain apa yang disandarkan kepada selain Nabi, maka itu juga bisa disebut dengan khobar itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa khobar itu lebih umum daripada hadis. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan asar. Nah, kalau asar itu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Jadi
perkataan sahabat, perbuatan sahabat, atau perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in, maka itu disebut dengan atsar. Maka kalau perkataan dan perbuatan Rasulullah tidak disebut dengan atsar. Nah, kecuali kalau penyebutan atsar itu disebutkan secara muqayyad, ya, secara terikat. Misalnya disebutkan asar dari Rasulullah. Nah, berarti itu asar tersebut adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah. Tapi kalau disebut asar saja, nah maka itu bukan yang disandarkan kepada Rasulullah, tapi itu yang disandarkan kepada selain Rasulullah, baik itu kepada sahabat maupun tabi'in. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala, itu ya. Jadi hadis qudsi itu ketika Rasulullah menyampaikan ya suatu perkataan, maka perkataan tersebut oleh beliau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ya ciri dari hadis qudsi ini biasanya setelah perkataan qala Rasulullah, maka di sana akan ada lanjutannya fima yarwihi an rabbihi ta'ala. Fima yarwihi an rabbihi ta'ala, dari apa yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi setelah qala Rasulullah itu ada lanjutan fima yarwihi an rabbihi ta'ala. Atau juga bisa setelah qala Rasulullah kemudian nanti lanjutannya qala Allahu Ta'ala. Nah, seperti itu ya, qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi itu ya cirinya hadis qudsi. Berbeda dengan hadis yang selain hadis qudsi, itu ya, itu disebut dengan hadis nabawi. Nah, kalau hadis nabawi setelah qala Rasulullah, maka itu langsung perkataan itu. Ya, tapi kalau hadis qudsi setelah qala Rasulullah itu ada lanjutannya fima yarwihi an rabbihi ta'ala, atau qala Rasulullah qala Allahu Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Nah, ini harus bisa kita bedakan antara hadis khobar, asar, kemudian hadis qudsi. Nah, kemudian di sini ya perlu kita bedakan pula tentang Al-Qur'anul Karim, hadis nabawi dan hadis qudsi. Nah, kita perlu ketahui tentang perbedaannya. Yang pertama, kalau Al-Qur'anul Karim, nah Al-Qur'anul Karim itu secara lafaz dan makna dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Itu ya, baik secara lafaz maupun makna. Adapun kalau hadis nabawi itu adalah secara lafaz dan makna dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau hadis qudsi itu hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, ya. Sedangkan lafaznya itu lafaz dari Nabi, itu ya. Jadi hadis qudsi itu hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang perbedaan Al-Qur'anul Karim, hadis nabawi dan hadis qudsi. Kemudian selanjutnya tentang pembagian khabar. Nah, ini pembagian khabar berdasarkan metode penukilannya atau berdasarkan cara sampainya kepada kita. Itu dibagi ada dua macam itu ya. Yang pertama itu mutawatir. Sedangkan yang kedua adalah ahad. Yang pertama itu mutawatir. Mutawatir itu adalah yang diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi misalnya ketika Rasulullah mengucapkan suatu perkataan, maka yang mendengarnya misalnya ada 20 sahabat.
Nah, lalu oleh 20 sahabat ini disampaikan lagi kepada yang lainnya. Nah, berarti ini adalah khobar yang diriwayatkan oleh banyak orang, itu ya, khobar atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Maka ini disebut dengan mutawatir. Nah, sedangkan mutawatir itu ada dua macam. Ada mutawatir dalam makna dan lafaz. Jadi ketika disampaikan oleh banyak orang khobar tersebut, maka secara makna dan lafaznya itu sama. Nah, itu disebut dengan mutawatir secara makna dan lafaz. Kemudian yang kedua itu adalah mutawatir secara makna saja. Jadi dari khobar yang disampaikan itu, lafadznya ya, dari khobar yang disampaikan oleh banyak orang itu lafadznya berbeda-beda, tapi secara makna itu sama, ya, secara kandungan itu sama. Nah, maka itu disebut dengan mutawatir secara makna saja itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu ahad. Kalau ahad itu adalah yang selain mutawatir. Nah, ahad ini dibagi menjadi 3 macam. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Kalau masyhur itu yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Ya, jadi diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Jadi misalnya Rasulullah menyampaikan suatu perkataan didengar oleh 3 orang sahabat. Nah, maka oleh 3 orang sahabat ini disampaikan lagi. Itu ya. Nah, ini khobar yang diriwayatkan oleh 3 orang atau juga bisa lebih ya. Tapi tidak mencapai batasan mutawatir. Kemudian yang kedua ada aziz. Nah, kalau aziz ini khobar yang disampaikan oleh 2 orang. Ya, oleh 2 orang. Jadi ketika Rasulullah berkata, yang mendengar itu 2 orang sahabat. Nah, oleh 2 orang sahabat ini disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah gharib. Nah, kalau gharib ini disampaikan oleh 1 orang. Nah, itu ya pembagian khobar berdasarkan metode penukilannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pembagian khobar berdasarkan derajatnya. Nah, ini semua ada 5 macam. Ya, yang pertama itu sahih lidati. Nah, sahih lidati itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Nah, seorang perawi yang meriwayatkan itu adalah rawi yang adil. Kemudian dia memiliki hafalan yang sempurna. Kemudian juga sanadnya itu bersambung serta selamat dari sad dan cacat yang berat. Nah, itu sahih lidati. Jadi di sini ya, sahih lidati sini memiliki syarat-syarat ya. Jadi suatu hadis bisa dikatakan sebagai sahih lidati itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu adalah perawinya adil. Kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah si perawi tersebut memiliki hafalan yang sempurna. Kemudian syarat yang ketiga itu sanadnya bersambung. Syarat yang keempat itu selamat dari sad. Dan syarat yang kelima itu selamat dari cacat yang berat. Nah, jadi jika suatu hadis memenuhi kelima syarat ini, maka hadis tersebut dinamakan dengan sahih lidati. Kemudian yang kedua itu ada sahih li ghairi. Nah, kalau sahih li ghairi itu adalah hadis hasan lidati yang memiliki jalur yang banyak.
dalam periwayatannya itu ya. Nah, nanti Hasan Lidatih ya akan dijelaskan. Itu jadi Sahih li Ghairi itu adalah hadis Hasan Lidatih yang memiliki jalur yang banyak. Nah, kemudian apa itu Hasan Lidatih? Nah, kalau Hasan Lidatih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki hafalan yang kurang kuat dengan sanad yang bersambung serta selamat dari syadz dan cacat yang berat. Nah, di sini ya ada sisi kesamaan antara Hasan Lidatih dengan Sahih Lidatih. Jadi di dalam Hasan Lidatih itu ada syarat-syarat Sahih Lidatih. Nah, kecuali yang berbeda itu hanya satu syarat saja. Kalau di Sahih Lidatih itu ada syarat. Di Sahih Lidatih itu ada syarat hafalan yang sempurna. Itu. Nah, sedangkan kalau di Hasan Lidatih itu adalah hafalan yang kurang kuat. Nah, jadi ini yang membedakan antara Sahih Lidatih dengan Hasan Lidatih. Adapun untuk syarat-syarat yang lain, yang 4 ya, syarat-syarat yang 4 yang lainnya itu sama. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Hasan li Ghairi. Nah, kalau Hasan li Ghairi ini adalah hadis dhaif yang memiliki jalur yang banyak, yang saling menguatkan dengan syarat tidak ada perawi pendusta atau dituduh sebagai pendusta itu ya. Jadi ini Hasan li Ghairi ini adalah hadis dhaif tapi jalurnya banyak itu ya. Kemudian juga hadis-hadis dhaif yang jalurnya banyak itu dari dhaifnya itu tidak parah gitu ya. Tidak parah. Misalnya tidak sampai si perawinya itu pendusta atau dituduh sebagai pendusta. Nah, itu Hasan li Ghairi. Kemudian yang terakhir itu hadis dhaif. Nah, kalau dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Nah, jadi di sana kan tadi ada 5 syarat hadis Sahih Lidatih, juga ada 5 syarat Hasan Lidatih. Nah, kalau dhaif ini ya tidak memenuhi kelima syarat tersebut, itu baik itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ada pada Sahih Lidatih maupun juga tidak memenuhi syarat-syarat yang ada pada Hasan Lidatih. Nah, maka kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut itu adalah dhaif. Gitu ya. Nah, maka di sini ya jadi berdasarkan derajatnya bahwa khobar itu dibagi menjadi 5, ada Sahih Lidatih, Sahih li Ghairi, Hasan Lidatih, Hasan li Ghairi dan dhaif. Nah, kemudian di sini dari kelima macam tingkatan ini yang bisa diterima dan bisa kita amalkan itu hanya 4 saja, yaitu Sahih Lidatih, Sahih li Ghairi, Hasan Lidatih dan Hasan li Ghairi. Nah, itu bisa kita terima dan bisa kita amalkan. Adapun kalau dhaif, nah itu tidak boleh diterima itu ya, dan tidak boleh diamalkan, tidak boleh dianggap sebagai dalil, dan juga tidak boleh disampaikan kecuali dijelaskan tentang kedhaifannya. Itu. Namun juga ada ya hadis dhaif yang boleh disampaikan, itu adalah dalam perkara targhib dan tarhib ya. Jadi dalam perkara targhib itu anjuran dan tarhib itu menakut-nakuti. Nah, di sini kalau dalam soal targhib dan tarhib
hadis dhaifnya itu boleh ya disampaikan, cuman di sini ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya, berarti kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak boleh disampaikan. Adapun kalau syarat-syarat tersebut terpenuhi, nah maka boleh disampaikan itu ya. Nah, syarat-syarat tersebut itu pertama, kelemahannya itu tidak berat. Kemudian syarat yang kedua, amalan yang disebutkan dalam hadis targhib dan tarhib tersebut memiliki asal dalam dalil-dalil yang sahih. Kemudian yang ketiga, tidak berkeyakinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis dhaif tersebut. Nah itu ya syarat-syarat bolehnya menyampaikan hadis dhaif dalam hal targhib dan tarhib. Nah berarti kalau tidak ada syarat-syarat tersebut itu tidak boleh disampaikan kecuali dijelaskan tentang kedhaifannya ya, untuk diperingatkan kepada orang lain bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif.